Topik hari ini sebenarnya dari 2 Korintus 10:5, yaitu kita mematahkan siasat musuh, benefit musuh, dan keangkuhan manusia yang menentang kebenaran Allah dan menundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Pagi-pagi saya bangun, dapat selamat paginya apa? Kata-kata binatang. Jadi saya kata dikata-katain kata binatang. Terus saya bilang, kenapa lah ini udah keluarganya lagi dibantuin cari kerjaan dan lain-lain, kenapa pagi-pagi dapat kata binatang? Kayak pagi-pagi itu bukan sesuatu yang dimulai dengan sesuatu yang baik. Nah, saya nggak masuk akal karena saya kan nggak ngapain dia gitu ya. Tiba-tiba dia telepon saya kata binatang. Pas saya lagi layanin, dianya mau instan. Jadi kalau doa 1 kali 2 kali sama Tuhan nggak ada jawaban, langsung maunya kedukun. Jadi posisinya lagi edisi, ya udah siapapun yang bisa deh gitu. Nah jadi saya bilang udahlah doain aja. Kita berdoa supaya dia bertobat. Tapi satu hal yang harus kita bereskan adalah hati kita. Karena saya penerima tembakan kata-kata binatang, jadi saya harus membereskan hati. Bagaimanapun kan saya shock bangun pagi saya tidak pernah suka kata binatang. Jadi saya doa, saya berkati dia Tuhan, saya berkati pertobatan. Kalau bilang ini, doakan dia, berkati keluarganya lagi, fisik, real. Udah nabung lagi, transfer ke keluarganya karena dia salah kan. Udah dimaki, suruh tabung lagi. Dan, tapi itulah Tuhan. Kita Bapakmu adalah Bapak yang baik. Maka kamu akan mengeluarkan buah-buah yang akan yaitu baik juga sama seperti Bapakmu di surga. Tapi kalau kamu memiliki Bapak yang jahat, maka yang akan keluar daripada kamu adalah buah-buah yang jahat sama seperti Bapakmu juga. Karena itu Tuhan bilang, lakukan seperti itu. Kamu dimaki, kamu dikata-katain, kamu digosipin di belakang, mau kamu difitnah segala macam, kemudian kabur lagi. Mau tabur doa, apa tabur nyata. Real, beneran kasih barang atau bener-bener kunjungin, bener-bener kasih barang, transfer. Jadi bantu lagi gitu. Ya udah, saya bilang oke. Nah udah selesai, Tuhan hati saya sudah beres. Di situ kita menjaga hati kita. Yang rugi siapa sih kalau kita membiarkan racun ini masuk ke dalam? Yang rugi kita, namanya detox. Racun itu harus dibuang. Kalau di dalam dan dibiarin di dalam, yang rugi bukan orangnya udah lupa. Dia rugi kita pagi, besok dia udah lupa. Dia udah sejahtera, hihi lagi. Terus kita nanya kayak, kenapa gua begini? Kenapa gua diginiin? Gua ngapa-ngapain? Ya kita yang nyimpang sampah gitu loh. Jadi kita harus nge-detox. Semua racun harus dibuang. Itu keluarnya pergi masuk tong sampah, pergi dibuang pada tempatnya. Kita cuma mau yang terima yang baik-baik aja, kita mau simpan yang baik-baik saja, sampah buang pada tempat. Jadi disitulah kita harus ikut pola Tuhan kita yang baik. Harus deket-deket gak? Harus kita baik dia gak? Enggak. Tapi posisinya kita beres, kita gak ada urusan. Dia mah dosa kamu masing-masing ya, yang penting urusan kita pribadi beres gitu. Kita lagi banyak terobosan di Jakarta. Ini kan saya lagi bikin buku 2. Jadi si Susi bantuin editor, di bagian media, terus habis itu sama mau dibikin gambar cover, ada kita yang di ujung pandang gambar, terus ada tunjungan untuk terjemahkan ke bahasa Inggris. Ya tolong didoain supaya bisa segera cetak. Kalau bisa mungkin Desember saya udah bisa ngapur nih. Saya bisa kasih buku doa anak untuk Natal kali ini ya Pak ya, di Desember tahun ini untuk datang ke Almeida dan juga mungkin di Rawang juga gereja-gereja. Dan kita bersyukur ini ada mukjizat. Jadi kita ada pelayanan di Papua. Jadi sebelumnya saya kebetulan pesan taburnya orang berapa sama panduan doa. Saya kan pelayanan pemasaran. Jadi di sana di Papua pelayanan pemasaran juga jarak jauh, independen. Tapi kita tetap pada monitor. Nah terus waktu itu saya nyetir. Saya bilang Tuhan ini cetak bukunya harus kualitasnya bagus, harus bahannya berwarna, kertasnya bagus dan lain-lain. Ini dana gimana ya ceritanya gitu loh. Saya kan nggak banyak pegang uang juga untuk ditabur gitu ya, untuk cetak buku yang nanti akan ratusan ribuan. Nah, terus tiba-tiba saya lihat, nanti yang di sini akan transfer kamu 5 juta. Terus habis itu dia susahkan, dia katanya dapat nominalnya 5 juta. Ini benar apa enggak? Confirm dulu, jangan transfer dulu. Tunggu, tahan. Bilang dia tadi keluar udah ngomong, tanya dulu ini buat apa dananya? Buat buku, ya udah masuk ke buku. Berarti puji Tuhan. Dana udah, baru ada niat mau dibikin, dan ini kan Tuhan suruh ya. Niat sudah mau dibikin, dana sudah ada 5 juta untuk cetakan, untuk tepuk tangan lah, untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang sedang dibutuhkan langsung konfirmasi karena sini beda pulau pula kan ya. Jadi pokoknya Tuhan bisa menggerakkan siapapun juga. Jadi saya mau cerita sedikit. Ada satu lagu yang kita ini lagi benar-benar lagi nyanyikan. Lagunya itu Yahweh, tapi cuma diterjemahkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lagunya seperti ini. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh
Yahweh ini muncul saat Tuhan mengenalkan dirinya kepada Musa. Saat Tuhan memanggil Musa di Gunung Sinai itu, ada di depan rumput belukar yang menyala dengan api. Tuhan bilang, kemarilah kamu, lepaskan kasutmu, karena tempat ini kudus. Lalu dia sudah melepaskan kasutnya, terus Musa waktu itu bertanya di keluaran. Jadi Tuhan mengenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak. Nah itu adalah Allah nenek moyang mereka. Dan mengenalkan diri kepada Musa, karena Musa kan waktu itu diangkat anak sama orang Mesir. Musa ini nggak gitu kenal Tuhan yang Israel ini siapa. Jadi dia mengenalkan diri. Musa itu kan udah lari, dia udah mengetahui bahwa dia memiliki darah Israel. Dan saat Tuhan mengenalkan dirinya, bahkan Musa ini sendiri bingung mau menjelaskan kepada umat-umat Israel, karena Tuhan telah memilih dia sebagai orang pemimpin yang akan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan, kalau aku mau jelaskan kepada umat Israel siapa namamu, apa yang harus aku katakan? Nah di situ firman Tuhan mengatakan pada Keluaran, aku adalah aku yang mengutus aku dan memerintahkan kamu kepada mereka. Aku adalah aku, bahasa Ibrani itu ya YHWH, pembacanya adalah Yahweh. Nah jadi saat Israel ini menyebut nama Yahweh, nama ini nggak boleh disebut sembarangan. Jadi harus disebut dengan takut dan gentar, karena aku adalah kudus. Karena kan gini peraturan yang Tuhan, jangan melanggar kekudusan Tuhan. Firman pertama dan kedua kita bisa baca sama-sama ya. Kita baca di Keluaran 20 ayat 1-7. Jadi Tuhan di perjanjian lama dan di perjanjian baru itu sama, dan kita juga tetap memiliki pengetahuan akan kepada Tuhan, karena kita juga adalah Israel terbuka. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya, baca sama-sama ya juga. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Karena itu di semua bukunya Taurat Lama dan juga di Perjanjian Lama itu kan masih gulungannya Israel, nama Yahweh saat muncul dan memberikan perintah, mereka bahkan tidak berani menyebutnya sebagai nama Yahweh, hanya imam atau misalnya orang-orang yang udah petinggi. Dan juga mereka bisa baca, tapi setiap kali muncul kata-kata Yahweh, dia selalu sebutnya kalau nggak Adonai itu Tuanku, Tuhan yang kukasihi, Tuhan yang kujunjung tinggi, Tuhan yang kuhormati. Saya kasih gambaran ini loh, kalau bangsa Indonesia itu ada Tuhan, kita kan sebutnya Allah yang setia gitu. Bacanya seperti itu. Jadi Tuhannya nggak dibaca, Yahweh-nya nggak dibaca, tapi mereka sebut dengan Adonai. Itu sebegitu kudus dan sebegitu dahsyatnya namanya Tuhan. Di dalam kita mendekat kepada Dia, kita menguduskan diri dan dengan takut akan dan gentar menghormati Dia dan menyebut namanya. Ada firman Tuhan mengatakan, serukanlah nama Tuhan, ceritakanlah perbuatan besarnya. Itu kan firman Tuhan. Lah, jadi gimana kalau misalnya orang Israel mau ngomong dengan anak cucunya bahwa Yahweh lah yang telah menebus mereka, mengeluarkan mereka dengan tangannya yang kuat keluar dari Mesir. Mereka nggak boleh sebut Yahweh, mereka sebutnya apa? Adonai telah mengeluarkan. Kalau saya pas mereka masuk ke padang pasir, ingat di sana tidak ada tempat untuk bercocok tanam dan menanam. Lalu Tuhan berikan mana itu kan dari surga. Artinya tidak ada ditanam, tidak ada dituai, tiba-tiba jatuh, muncul, hadir, nyata, muncul begitu saja. Nah mereka bilang, wow, itu loh Tuhan kita yang hebat, Tuhan Israel kita yang hebat, yang mengeluarkan kita dari Mesir. Itu sampai di padang gurun, Dia kasih kita makanan dari surga. Mana? Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Butuh makan, dikasih makan. Butuh minum, pukul ke batu, keluar air. Pukul ke pasir, keluar air. Dan kita juga ngalamin, gak cuma perjanjian lama. Ini kita berapa kali kita doa sama si Susi, sama kita. Nah Susi itu pas kita lagi doa, yang kita lagi nyanyi, yang namanya di lagu ini, nyatakan hadirmu, itu ada debu emas. Jadi pas nyanyi, tiba-tiba kan kita tahu nih badan dia gak kenapa-napa. Itu keluar debu emas. Itu dari muka ya, dari tangan, dari ujung tangannya sampai sini. Itu debu emas semuanya. Itu pas lagi kita penyembahan udah berapa kali ya? Kayak 2-3 kali ya. Pas kita pelayanan 5 kali. Jadi apa yang dari tidak ada menjadi ada. Itulah saat Tuhan menghadirkan sesuatu yang dari surga, yang dari roh muncul pada nyata dan real, bisa dilihat. Dan itu sebenarnya adalah hal terkecil yang bisa Tuhan kerjakan. Karena seperti organ itu, papa saya kanker prostat sembuh, berarti kan
sel kankernya hilang, diganti dengan sel yang bersih. Artinya ganti dengan sel yang baru. Organ-organ yang hilang, yang dibilang katanya gagal ginjal dan lain-lain, Tuhan kasih ginjal baru, mata baru, itu adalah kategorinya adalah hadirnya Tuhan sebagai penyedia yang mengerjakan yang dari surga muncul ke dalam nyata. Tadi itu Tuhan sebagai Jehovah Rafa. Tuhan adalah penyembuh. Saat Israel mereka dipatuk ular, Tuhan bilang oke, kasih satu tiang ular tembaga, lihat dia dan kalian kasih itu semuanya. Itu caranya Tuhan, suka-suka Tuhan. Elohim, dia adalah sang pencipta yang maha kuasa, dia adalah hakim yang memerintah dan juga dia adalah hakim yang adil. El Shaddai, Allah yang maha kuasa, sanggup melakukan segala hal. Adonai, Tuhan yang tinggi. Sekarang kita perjanjian baru, kita sebagai Israel campuran berikan dia nama yang adalah namaku juga. Dalam nama ini, di langit, di bumi, dan di bawah bumi harus tunduk atas nama ini, yaitu satu nama dari semua nama, yaitu nama Yesus. Saat kamu berteriak nama Yesus, saat kamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itu ada otoritas dan kamu sedang memanggil Tuhan karena Tuhan bilang nama itu adalah namaku juga. Karena Yesus itu panggilannya adalah Yehuswa. Yehuswa itu dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh menyelamatkan. Jadi di perjanjian baru ini Tuhan telah memilih menyelamatkan dan menebus kita bukan dengan terkubur, merpati dan lain-lain, tapi sudah di perjanjian baru Tuhan bilang dengan darah domba yang tidak bisa cacat yang telah mati di kayu salib, dia yang adalah anak Allah dan dia turun ke bumi dan melepaskan segala keagungannya, mengambil tuhan manusia dan dia datang untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Dia merasakan kelemahan kita, dia merasakan bagaimana tapi dia tidak berdosa. Dan itu hanya untuk menunjukkan kasihnya dia kepada kita. Dan benar-benar saat kita misalnya menyanyikan hal ini atau kita menyerukan kepada Tuhan, itu artinya apa? Pengenalan akan Tuhan, mengalami Tuhan. Kenapa umat Israel bisa panggil Tuhan sebagai Jehovah Jireh? Karena udah ngalamin. Kenapa bisa mereka mengatakan Jehovah Rafa? Karena udah pernah mengalami. Maka saya yang pernah mengalami, saya bisa bilang Tuhan itu baik. Kenapa? Karena udah ngalamin kabar Tuhan. Kalau misalnya kita cuma baca di Alkitab, Tuhan itu baik. Oh, Tuhan itu baik. Oke, kayak baca dongeng gitu loh. Nah, makanya kita harus meminta pada Tuhan. Tuhan, aku benar-benar mau ngalamin kamu. Tuhan, aku benar-benar mau perjumpaan pribadi dengan engkau. Tuhan, jangan berhenti. Aku mesti ngalamin Tuhan setiap hari. Tuhan, kalau bisa setiap detik, setiap waktu aku nyatakan, aku merasakan nyata hadirmu di dalam hidupku. Real, nyata, bisa dilihat, yang bisa aku rasakan dan orang lain bahkan bisa lihat. Itu perubahan itu. Dan kita harus minta pada Tuhan. Sehingga yang kita membaca Alkitab itu gak ada satupun yang lewat sebagai dongeng. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Itu real, nyata, dan setiap waktu kita bisa rasakan. Dan bahkan orang lain pun bisa melihatnya. Dan itu akan kembali menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebenarnya setelah kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sebagai umat utusan Tuhan, kita sebagai puji matanya, kita sebagai anaknya Tuhan, ada sesuatu yang besar kan? Karena seorang bapak selalu menginginkan hal yang besar untuk anaknya. Tanya Pak Yosef, apakah Pak Yosef menginginkan anak gagal atau pengen sukses? Pasti sukses ya Pak ya? Pengennya besar ya Pak ya? Yang terbaik, yang terdahsyat, yang terhebat, yang terindah, pengen mau kasih ke anak-anaknya. Benar? Tidak ada orang tua dengan sengaja, ini ada anak, udah hancur-hancur jalan. Nggak ada kayak gitu. Itu namanya bapak yang jahat. Makanya harusnya kita membuka persepsi kita sebagai bapak yang baik. Tetapi bapak yang baik itu kalau melihat kita ada kesalahan, boleh nggak seorang bapak yang baik memberikan kedisiplinan? Boleh. Nih saya cerita ya. Saya punya kekonyolan dan kebodohan masa muda. Sylvia sebelum diproses Tuhan, banyak gaya, penuh dengan yang disebut sebagai program dunia, hedonisme. Kalau dulu itu dari ujung kepala sampai ujung kaki harus didandanin semuanya. Saya paling favorit makeup. Saya paling favorit pengen ikut-ikutan. Ini kacamata kalau bisa lepas aja pakai kontak lens. Cuman masalahnya tubuh saya menolak untuk barang-barang begituan. Setiap kali saya pakai nggak cocok di badan. Pengen dari kepala itu harus jepitannya tuh merek apa, antingnya tuh harus merek apa, harus emas. Terus habis itu kalung harus berwarna-warna. Terus habis itu ikat pinggang harus ada baju luarnya lagi, jaketnya lagi, harus sepatunya harus apa, hari ini sepatunya apa, besoknya harus sepatunya apa. Itulah model saya dulu. Itu termasuk juga dengan gaya luar. Jadi ada satu waktu dari semua kekonyolan yang saya kerjakan di masa muda, kan papa saya nawarin, Sylvie, kamu kan bisa nyetir. Karena memang saya sudah membekali diri dari saya umur 18, saya udah bilang, saya harus bisa menyetir. Setiap kali saya nyetir tuh ada accident, maksudnya kayak kecelakaan lah gitu. Tapi saya bilang, enggak, pokoknya saya sudah mempersiapkan diri, saya harus bisa menyetir. 17 tahun punya KTP, saya harus punya SIM. Saya udah mempersiapkan diri dari umur 14 tahun, dari yang hampir nyebur ke got. Jadi saya bilang, enggak, pokoknya saya harus bisa. Meskipun ada kecelakaan di tengah, meskipun hampir nyebur ke got di tengah, meskipun semua orang udah bilang, udah kamu gak usah pegang mobil lagi. Enggak, aku bilang, aku sudah mempersiapkan diri, satu waktu aku membawa mobil. Jadi itu sudah ada ketetapan di dalam hati. Waktu itu saya baru sembuh dari sakit, yang hampir 2 tahun saya sakit. Dan itu pemulihan, dan bapak saya bilang gini, Sil,
Papi mau beliin mobil, kamu maunya apa? Honda Freed. Karena kalau Alphard udah pasti nggak boleh. Saya pengen tuh yang pintunya tuh maju, terus ke kiri, yang kayak agak eksekutif gitu loh. Saya bilang, saya mau yang ini. Saya bilang sama papa saya mau Honda Freed. Saya mau kasih gambaran papa saya di bumi dengan papa saya di surga. Cuma saya cerita dulu yang versi dunianya, nanti saya akan hubungkan ke yang versi surga. Jadi saat saya bilang begitu, terus kan papa saya mikir, karena pengambil keputusan final adalah yang memberikan, bukan yang minta. Saat saya minta, aku maunya Honda Freed. Terus papi mikir gitu kan ya, terus dia nyari-nyari yang budget sesuai yang mau dikasih. Terus akhirnya jatuhlah pilihannya kepada Avanza Veloz. Saat dibeliin, saya kesal, saya marah. Saya bilang, tuh, papi kenapa? Kalau memang udah bikin keputusan, gak usah tanya-tanya aku maunya apa. Kalau mau tanya apa, beliin sesuai apa yang aku mau. Ini sama seperti kita doa sama Tuhan. Tuhan, aku pengen ini. Tuhan, aku punya impian ini. Tuhan, ini akan terjadi. Iman, gitu kan ya misalnya versinya. Tuhan, aku punya impian seperti ini. Kita berdoa, kita minta. Yang pembuat keputusan siapa? Tuhan. Nah, Tuhan kan memikirkan yang terbaik buat kita kan. Jadi papa saya tuh ngambil Avanza Veloz, dia kan mikir kayak gini. Si papi kan pengen support, sama seperti Tuhan kita yang provider. Tuhan yang mau support kita dong. Kalau misalnya itu dari Tuhan, Tuhan yang support dong. Benar, support terbesar kita adalah Tuhan. Seperti papa saya gitu. Papa saya mikir gini, duitnya si Sylvie janganlah keluar di bensin. Papi mau kok support di bensin. Tapi keberatan nih kalau Honda Freed ini buang-buang bensin gitu loh. Janganlah ini Honda Freed cuma buat gaya doang gitu loh. Si Sylvie ini nggak butuh. Gaya nggak gaya juga nanti nggak pengen kan ceweknya yang ngenafkain cowok. Jadi udah biar ini anak cewek. Janganlah nanti cowok-cowok yang mata duitan yang deket sama dia. Biar yang datang itu kepada dia itu yang tipe bertanggung jawab. Yang tipenya tuh ngerti, oh ini cewek nggak boros-boros amat gitu loh. Itu papaku tuh mikirin image-nya aku gitu loh. Kalau aku kan maunya gaya, maunya keren, maunya wow gitu kan ya. Nah jadi saat papiku mikirin itu, dia pikirin ini, bensin nggak masalah papi yang keluar. Karena memang kenyataannya setelah dikasih bensin dari papi. Jadi papi memikirkan, bensin paling murah sampai sekarang Avanza Veloz. Jadi kasihnya yang terbaik. Di kelas habis itu papi pikirin, perjalanan jarak jauh, nggak ada masalah. Kita juga nggak naik gunung. Veloz itu kelemahannya naik gunung. Si Sylvie di kota. Ya aku kasih sesuai kebutuhan dia. Dan aku juga tidak keberatan dengan semua namanya perawatan. Kalau misalnya butuh spare part, Toyota itu gampang. Ada spare partnya lebih murah. Maintenance-nya itu nggak berat dibandingin yang mobil-mobil gaya. Tapi Sylvia-nya marah, nolak, kesal, benci banget gitu. Aku bilang sama papi yang beli, papi yang pakai. Itu mobil dibeli Desember, Januari sudah mau dikirim. Aku bilang aku tidak mau. Sampai bulan Maret diparkirin di tempat paman saya bilang saya nggak mau, jelek, gue nggak mau, nggak sesuai dengan aku mau. Terus sampai pamanku tuh punya pabrik tuh banyak banget. Dari mobil yang Lexus, Alphard, dia nyetir mobil Veloz itu. Sampai datang dan mencoba untuk membuka pikiran saya. Ini anak nih gak usah keras banget gitu ya. Dia datang, Sylvie, ini paman kamu yang bos juga gak masalah kok bawa Avanza Veloz. Paman saya 2 orang, masing-masing udah punya mobilnya yang hebat-hebat punya, sampai turun bawa mobil itu. Karena 4 bulan saya gak mau pegang itu mobil. Hampir 5 bulan itu saya gak mau pegang itu mobil. Saya bilang papi aja turun dari Pekanbaru pakai mobil itu kan pilihan papi pakai apa yang papi pilih gitu loh. Aku pakai yang aku pilih, aku grab aja. Ngototnya sampai segitu gitu loh. Padahal udah dikasih yang bagus. Sampai pamanku tuh 2. Sylvie, gak usah lah ya gaya-gaya. Sylvie, gak usah lah ya mikirin apa kata orang gitu ya. Sylvie, udah lah ya. Ini bagus juga gitu loh. Ini mobil bukan mobil jelek gitu loh. Sampai mesti yang kayak yang selevel yang setinggi itu harus memberikan nasihat kepada aku yang model begini. Sampai aku bilang, ya udah deh, kalau paman gue yang hebat juga pakai, gue pakai deh gitu. Sampai segitunya. Nah, Tuhan juga sama. Dari apa yang kita minta sama Tuhan, mungkin Tuhan sebenarnya ada penyelesaian yang lain yang dia lihat bagus untuk kita. Tapi kitanya, kenapa begini Tuhan? Marah. Tuhan kalau kamu nggak kasih, ini buat Tuhan aja. Kasih yang lain aja, nggak usah saya. Kasih yang lain aja, nggak bagus ini. Ngapain kasih ke aku gitu kan ya? Nggak ada bagus-bagusnya ini. Udah nggak mau. Pokoknya aku minta ini A, B, B. Berarti kalian harus minta yang model-model paman saya atau enggak? Kalian harus minta Tuhan, ini otak gua ini yang sudah dibentuk dan diprogram oleh dunia, nih otakku nih hatiku nih kebiasaanku ini pola yang saya bilang pola berulang, itu sifat karakter, pembawaan kita, kebiasaan respon, kita udah hadapin ini marah, kita bawa ini tersinggung, kita belum iri. Nah itu kan ada respon-respon kayak gitu. Tuhan, tolonglah. Entah gimana caranya. Jadi versi paman saya tuh kita anggap gini ya, bagaimana caranya? Kamu tuh buka pikiranku, kamu minta buka hatiku, kamu buka pemahamanku secara total dan bantu aku untuk melepas semua yang bukan dari Tuhan dan pemahaman yang ketidakpengertian
yang memang sengaja iblis kasih untuk nipu kita. Karena gimana pun juga Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia memberikan kita sesuatu yang baik, yang cocok untuk kita. Jadi saya pernah cerita sebelumnya kalau saya tuh pengennya banyak. Saya pengen ada 16 bidang, terus habis itu saya pengen ini, saya pengen duit saya segini, nanti umur 30-an, 40-an udah triliunan, income-nya segala macam. Saya hampir 10 tahunan itu depresi, hampir mau bunuh diri. Saya tuh orangnya nggak boleh stres. Setiap kali saya stres, itu tendensi bunuh diri suka muncul. Itu saya ada pelarian. Jadi posisinya itu Tuhan melihat sifat saya, dan setiap kali pola stres itu muncul, itu pasti jatuhnya ke sana. Sekarang di dalam tekanan juga untuk kejar-kejaran apa yang Tuhan mau kerjain. Tapi Tuhan itu kan memberikan saya cook yang ringan, karena nggak ada satupun itu yang bebannya saya taruh di bahu saya. Karena ujung-ujungnya saya cuma kerjain bagian saya, sisanya Tuhan yang lengkapin. Itulah yang disebut sebagai cook itu ringan. Tapi kalau saya itu masuk ke dalam dunia dan saya mendapatkan apa yang diinginkan, saya pengennya apa? Pebisnis itu naik dan turun. Saya tuh pusing mikirinnya, bisa nggak tidur. Saya kerjain ujian aja, saya nggak tidur. Apalagi saya mikirin bisnis gitu kan. Saya udah coba waktu itu, baru coba, tapi memang Tuhan udah bilang, karena Tuhan lagi tarik saya ke dalam pelayanan, tapi dana tetap masuk. Jadi ada dananya dengan caranya Tuhan ngasih ke saya, tapi bukan lewat pekerjaan saya. Saya punya jadwal itu diatur Tuhan, pas lagi melayani, pas lagi kerja. Itu ada diatur. Tuhan bilang nanti oke, stop pelayanan, kerja, tuai dulu. Nah udah tuai, oke, pelayanan lagi. Itu tersentuh juga nggak guna, nggak kemana-mana. Tuhan bilang, kamu pelayanan dulu gitu. Nanti dananya masuk entah gimana. Pokoknya yang dibutuhkan ada. Nah di situ benar-benar kita itu melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya kalau kita setuju dan sepakat dengan Tuhan itu berikannya yang cocok sama kita. Sama seperti papa saya tuh mikirin apa yang cocok buat saya, dan ujung-ujungnya memang itu Velos tuh tahan banget. Nah jadi itulah sesuai kebutuhan yang ada dan juga yang memang diperlukan gitu loh, dan itulah yang terbaik gitu loh. Nah jadi saat saya berkaca dan juga melihat pada diri sendiri, oh ya sekarang itu saya melihat jawaban doa saya yang dulu Tuhan suruh saya buang 2017. Saya dapat semua. Saya pengen konseling dulu. Saya bilang saya pengen 16 bidang. Saya pengen yang urusannya dengan kesehatan, pengen jadi dokter. Saya pelayanan orang sakit, ada yang nggak bisa mens, 1 tahun cuma satu kali datang mens, kita layanin pelepasan dengan urapan Tuhan. Udah kayak dokter kan, dokter udah angkat tangan soalnya, udah tiap bulan datang bulan. Itu posisinya kayak dokter. Saya cuma doa, saya cuma mengatakan apa yang Tuhan katakan, terus dia respon dengan benar. Tuhan yang mengerjakan kesehatan kan, menyatakan hadirnya, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Terus udah kayak dokter aku, karena udah pergi ke semua dokter, angkat tangan semuanya. Ketemu sama Tuhan pakai Sylvia, kepada dia, sembuh dia, karena Tuhan bukan saya, tapi kan seolah-olah seperti dokter gitu. Terus habis itu saya bilang, Tuhan aku mau seperti apa bidang psikologi. Sekarang konseling apa? Psikologi. Orang depresi datang, ini masalah ini. Saya konseling, psikologi dapat, pendidikan. Sekarang anak-anak lagi datang, ajarin kayak sekolah minggu gitu ya, ajarin doa. Kan ada buku doa ya. Jadi kita coba tes ke anak-anak dulu yang ada, diajarin doa. Anak-anak yang tadi sekolahnya nggak bisa konsentrasi, nggak bisa memusatkan pikiran, udah plus dokter, udah kayak psikiatris, udah kayak guru, dan itu anak cepat pertumbuhannya. Kenapa? Karena disirami oleh roh Tuhan, bukan karena saya mah cuma bisa ngomong doang gitu kan. Pengennya dulu saya pengen musik, yang sekarang lagi bikin rekaman studio dengan suara saya yang standar. Ini juga kadang-kadang fals, cuman ya udah, ini udah mendingan. Dulu fals banget, dulu nggak bisa nyanyi, itu fals. 3 orang, 1 guru musik bilang sama saya, udah ya kamu gak usah nyanyi aja. 1 orang saya pernah coba rekaman, udah ya kamu gak cocok nyanyi gitu. Sil, kayaknya kamu gak cocok nyanyi deh, kamu yang bidang lain aja. Tapi aku udah ngomong, Tuhan pengen gitu kan, tapi kan dulu disuruh buang. Dan dibilang ini, carilah dulu kerajaan Tuhan dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Yang dulu aku buang, dan Tuhan bilang, oke, aku lihat kayaknya kamu sudah boleh dipercayakan dengan hal ini, dan masa didikanmu sudah lewat, dan aku menuai musik. Terus habis itu dulu pengen buku, aku pengen bikin buku dulu. Sekarang lagi bikin buku. Dulu pengen percetakan, ini nanti urusan dengan cetak. Saya dulu pengen usaha, ya Tuhan bilang nanti dulu, jangan pegang dulu. Tapi saya ada usaha, sekali-sekali Tuhan bilang boleh tuai, saya lagi urusan kerjaan, renovasi, saya kerjaan sewa menyewa, ada usaha. Saya maunya apa? Pokoknya saya pengennya traveling, saya pengen jadi tour guide dulu pernah, pengen ngetur-tur gitu, saya pengen jalan-jalan yang bawa-bawa orang kemana, saya bawa-bawa orang untuk pelayanan rohani. Semua yang saya mau, sebenarnya 16 bidang ya, itu semua saya dapat. Dulu saya pengen memulihkan keluarga ceritanya. Lagi, pelayanannya kan pelayanan keluarga, pemulihan keluarga. Jadi 16 bidang itu sudah hampir total, Tuhan udah kasih, tapi versinya Tuhan. Kalau dulu kan versinya Mamon, karena saya pengennya dapat cuan duit. Kalau sekarang versinya Tuhan, tapi saya nggak ditambah dengan beban-beban saya mesti
tidur, saya mikirin duit muter kemana, saya nggak perlu mikir tidur, saya nggak perlu mikir, aduh ini gimana nih, nanti karyawan begini gajinya gimana, saya nggak perlu mikirin itu, gitu loh. Nah semuanya itu dari Tuhan. Dan benar-benar di dalam segala hal yang kita kerjakan itu, kita benar-benar bebannya nggak ada. Jadi Tuhan kasih versi 16 yang saya mau, tapi versi Tuhan, dan yang Tuhan sudah lihat ke saya itu tipenya nggak boleh stres. Semuanya Tuhan sudah alihkan kepada Tuhan dan semua beban kepada Tuhan. Jadi yang saya bilang kayak gini loh. Tuhan bilang, kamu doain orang, kalau orang itu sembuh, memang kamu yang kerjain? Enggak sih Tuhan. Kamu mau doa, kamu keluarkan kata-kata itu sendiri? Enggak Tuhan, aku tanya sama Tuhan dulu, Tuhan mau doa apa ini? Saya kan cuma numpang ngomong doang. Terus Tuhan bilang, terus setelah orangnya disembuhkan, mereka terima kasih sama aku, terus dia terima kasih sama siapa? Sama aku Tuhan. Tuhan bilang udah numpang lewat dapat tenar kan. Tuhan bilang gitu. Kerjain paling dikit, dapat paling banyak. Menang banyak namanya. Tapi sebenarnya Tuhan yang kerjain. Kita itu cuma menyediakan diri, seberapa jelek kita pun Tuhan mau pakai gitu loh. Kita cuma kerjain bagian kita yang terkecil, yang paling besarnya 10% kita kerjain, 5% kita kerjain, 90%-nya Tuhan yang kerjain semua gitu loh. Saya mau kasih satu gambaran ya. Di dalam kita mau mendapatkan apa yang Tuhan berikan yang terbaik pada kita, ada oknum yang tidak mau kita dapat. Siapa? Iblis. 1. 2, siapa? Pikiran dunia nggak mau, karena dunia maunya kita kotaknya kotak dunia. Ini saya akan bawa topik ini di bulan depan, tapi saya cuma kasih cuplikan aja. Jadi dunia itu sudah memprogram kita. Kalau kita butuh obat, pikirnya bukan obat dulu, kita pikirnya duit dulu. Benar? Kalau misalnya kita butuh makan, program dunia sedang memogram, kita bukan mikirin makan dulu, kita mikir duitnya dulu. Yang dibilang sebagai begini, kamu tidak bisa memilih 2 tuan, karena kalau kamu sudah memilih 1 tuan, kamu akan membenci yang lainnya. Jadi dunia itu sedang program kita, harus kepada mamon, harus kepada apa yang nampak, harus kepada apa yang polanya dunia untuk mendapatkan. Sedangkan Tuhan itu banyak cara, 1001 cara, dan entah bagaimana caranya, pokoknya dapat. Misalnya seperti Susi gitu kan ya, Tuhan tasku begini. Terus besoknya, kemarin aku kepikiran kamu, ini ada tas, mau nggak? Terus sampai. Tapi kan programnya dunia kan ada uang dulu. Nah di situ program-program dunia ini kita mau dilepaskan dan kita harus berperang dengan pola itu. Nih saya kasih contoh ya. Nih saya sendiri juga mengalami. Jadi saat saya lagi doa sama Tuhan, kan ada namanya kita berdoa dengan pengharapan. Sebenarnya ini berdoa dengan iman, cuman iman sekarang kan iman ngotot ya, versi gereja. Ngotot. Tuhan, pokoknya harus jangka waktu begini. Nah, itu kan versi gereja sekarang ya. Banyak sekali yang sudah terkami dengan ini. Enggak semua gereja, teman, banyak sekali yang sudah terkami dengan hal ini. Yang saya maksudkan berdoa dengan pengharapan adalah kita doa, nggak dapat, kita nggak marah sama Tuhan. Kita doa lagi, tapi kita nggak marah sama Tuhan. Dan kita nggak ada setiap kali doa, besok kita lihat, misalnya seperti papa saya gitu kan ya, saya ulang lagi. 3 tahun saya doain untuk kanker prostatnya. Kita satu keluarga doain. Kita doa, besok masih kelihatan ciri-cirinya. Kita doa, besok masih kelihatan lagi ciri-cirinya. Kan nggak ada pengobatan. Kita doa lagi, besok masih ada. Itu berjalan hampir 2 tahunan lebih. Habis itu kita udah nggak pantau-pantau lagi tuh. Pokoknya doa aja lah, minta-minta aja gitu kan. Nggak perlu mikir terlalu banyak gitu loh. Pokoknya minta-minta aja gitu. Minta sampai sesuatu terjadi. Jadi pas lagi minta, tapi kita nggak marah sama Tuhan kalau itu tidak ada perubahan. Kita minta lagi, kita lihat besok gak ada perubahan, gak ada masalah. Kita dengan Tuhan nggak jadi ribut, kita nggak mengeluh, kita itu nggak marah-marah sama Tuhan, dan kita tidak mempertanyakan Tuhan. Kita minta aja gitu. Artinya kita berharap, namanya berdoa dengan penuh pengharapan versi saya. Jadi tapi itu sebenarnya adalah iman. Iman itu apa? Iman adalah dasar dari yang tidak kelihatan. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari apa yang kita bukti daripada semua sesuatu yang bisa daripada Tuhan berikan kepada kita yang tidak terlihat, tetapi itulah dasar iman kita yang tidak terlihat. Oleh karena iman kita dibenarkan, oleh karena iman kita meminta kepada Tuhan. Nah, jadi saat kita meminta kepada Tuhan, kita harus dengan sikap hati yang benar. Nah, masalahnya setan dan dunia pingin nipu kita. Jadi kita akan masuk ya pada topik hari ini. Mematahkan siasat musuh, menghancurkan benteng-benteng,
dan juga adalah mematahkan benteng-benteng daripada keangkuhan manusia yang menentang pengangkatan Allah yang benar. Jadi saat kita berdoa kepada Tuhan, biasanya pikiran-pikiran suka muncul seperti ini, dan juga beberapa yang kita layani seperti ini. Doa, Tuhan, aku akan dibawa naik bukan turun, akan menjadi kepala bukan ekor. Besok kesempatan untuk naik datang. Terus habis itu ada yang berbisik, janganlah, kayaknya nggak layak untuk terima hal ini. Nah, pertanyaannya, iya atau tidak? Kalau kita kan kadang-kadang nggak bisa bedain yang dari kita, yang dari setan, atau dari dunia. Kita nggak bisa bedain. Kita pikir itu dari kita. Oh iya ya. Kalau kita iyain, oh iya ya, nggak layak. Ya udahlah, tolak aja. Padahal itu dari Tuhan. Yang sudah mau dikasih, kita tolak dengan tangan kita sendiri. Kita buang dengan tangan sendiri. Padahal itu berkat. Nah itu udah serangan. Iblis dunia nggak mau kita terima yang dari Tuhan. Iblis dunia nggak pengen kita jadi sesuai apa yang mau Tuhan. Atau enggak, bisa satu lagi. Saat ditanya, apakah Tuhan mengasihi kamu? Kamu merasakan nggak kasihnya Tuhan? Kamu percaya nggak kalau Tuhan mengasihi kamu? Bentar ya, mikir dulu. Mungkin iya. Karena berarti kan nggak yakin kan? Berarti itu tanda kutip imannya sedang goyang. Tapi sebenarnya kalau tidak ada intervensi suara itu, mungkin dia akan bilang, ya aku percaya. Tapi karena suara itu berbicara dan orangnya mengiyakan, maka itu seperti itu. Misalnya saya lagi doa ngotot nih, Tuhan, saya kan edisi dulu juga saya ada kotak dunia mamon ya. Jadi ribut berkali-kali masalah pasangan hidup, ribut berkali-kali sama Tuhan masalah duit, ribut berkali-kali sama Tuhan masalah apa yang saya inginkan. Versi mobil aja saya ribut sama papa saya, pagi papa di surga gitu kan ya. Ribut sering banget dulu ribut sama Tuhan. Tapi sekarang rugi kalau ribut sama Tuhan, tambah lama. Jadi saya bilang, Tuhan, aku maunya ini. Terus habis itu misalnya saya udah mendapat peneguhan bahwa itu saya akan dapat. Tapi besok saya belum dapat. Terus habis itu mulai nih, ada yang bicara di pikiran saya. Katanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus jadi, mana buktinya gitu. Terus sebenarnya di sini, katanya ini udah penglihatan, bener nggak itu dari Tuhan? Tapi saya udah berkali-kali uji benar dari Tuhan. Terus misalnya di pikiran sini, ayah nggak usah lah percaya gitu-gituan, gitu. Itu berbicara di sini. Dan kalau saya iyain, itu lepas dari saya, bocor. Kenapa? Karena gini, kita itu kan anak Tuhan. Seorang bapak memiliki warisan untuk setiap anaknya, benar? Kalau bapaknya punya anaknya 5, dan dia punya 5 mobil dan 5 rumah, tentu kalau pukul rata, dan dia adalah bapak yang adil, maka 1 mobil, 1 rumah, per anak dong. Nah, kalau anaknya nggak mau terima, kan jatuhnya ke orang lain. Kalau nggak, jatuhnya ke saudara yang lain. Benar? Tapi kan kita nggak mau kayak gitu. Kita mau apa yang menjadi bagian Tuhan, karena Tuhan bilang gini, kalau kamu adalah anak Allah, maka kamu berhak atas semua warisan yang Tuhan akan wariskan pada kamu. Yang dari surga, bukan dari neraka. Dari surga. Surga itu barangnya bagus-bagus semua. Nggak ada barang murahan di surga. Terbaik, terdahsyat, yang paling bagus deh, itu yang dari surga. Nah, kita posisinya, kalau kita setuju dengan apa yang setan ngomong, dan kita setuju apa yang dari dunia ngomong, bisa batal loh yang dari surga. Kenapa? Karena kita buang yang dari surga, kita ambilnya yang dunia. Yang dibilang perseteruan pada dunia adalah perlawanan dengan Tuhan, berseteru, nggak ada. Kalau saya mau dunia, tenar ini, misalnya waktunya mau kemana? Misalnya prioritasnya mau kemana? Atau misalnya uang mau nabur kemana? Mau pakai ke sabu atau mau kerjaan Tuhan, atau enggak untuk kebutuhan diri sendiri. Tuhan nggak masalah untuk kebutuhan diri sendiri, kan memang itu Tuhan berikan untuk diri sendiri. Tapi kalau saya mau dengan dunia bilang ini, tabur, hancurkan dirimu. Kenapa? Hedonisme. Kan itu orang-orang yang di luar negeri, kalau menang lotre, itu kan duitnya miliaran. Tapi semua orang-orang yang main dan menang dari lotre, dari orang standar, orang biasa, hidupnya nggak ada yang benar. Selalu ujung-ujungnya kacau. Kenapa? Karena uang itu menghancurkan dirinya. Dia pegang uang, dia nggak tahu cara ngatur. Dia yang namanya orang kaya baru, dunia bilang hancurkanlah dirimu. Karena dunia itu nggak ada rencana baik untuk kita. Setan juga nggak ada rencana baik untuk kita. Kita mau diseret semua, temenin dia. Cuman Tuhan yang menginginkan kita kembali dan merindukan kita kembali dengan dia dan bersatu dengan dia setelah menyelesaikan semua tugas di bumi bersama-sama dengan dia di surga 1000 tahun pemerintahan. Itu kita akan menikmati yang terbaik. Itu udah pastilah. Yang di sini tuh kayak kalau dibilang kereta gerbong, ini gerbongnya tuh gerbong kelas ya mungkin 7 atau 8 lah. Yang punya Tuhan yang VIP, best class itu surga.
Nah, kita mintanya yang dari surga itu turun ke bumi, kita nikmatin juga yang di surga, kita nikmatin juga di bumi gitu loh. Nah, kalau kita menginginkan semua yang terbaik daripada Tuhan, maka kita benar-benar kita harus minta sama Tuhan. Tuhan, yang kamu sudah sediakan dari surga untukku, porsiku, bagianku, kalaupun ada dulu aku bodoh, aku buang, Tuhan aku minta entah bagaimana caranya kembalikan dan pulihkan kepada aku, dan sampai aku dan bentuk aku, seret aku entah bagaimana caranya, ingatkan aku supaya tobatin aku selalu setiap saat, ingatin aku setiap saat supaya aku bisa merespon dengan benar dan mendapatkan full. Jangan ada satupun yang dicuri, jangan ada satupun yang bocor, itu harus terima full, terima penuh semua yang menjadi bagian kita. Jadi tidak ada satupun yang bocor. Nah, jadi saya kasih peraga ya. Ini misalnya saya kasih gambaran umur saya 3 tahun. Coba Citra, Yesus tolong gitu. Yesus tolong. Nah, misalnya lagi mimpi buruk, atau misalnya lagi ngeliat setan, atau misalnya kayak ada sesuatu nih. Kayak dulu kan saya pernah kena tabrak ya, terus gak jadi kan. Jadi posisinya dia, Yesus tolong gitu kan ya. Kan posisinya ini Tuhannya. Anakku, aku datang menolongmu. Anakku, aku datang menolongmu. Ah, gini. Jadi ini tuh gambaran adalah rohani bayi. Jadi kan aku umur 3. Umur 3 itu kan kosakata nggak banyak, nggak tahu mau doa apa, atau misalnya kemarin baru terima Tuhan Yesus, bingung kan? Nggak ada kosakata untuk doa, cuma taunya Yesus tolong doang gitu. Nah, jadi gambaran rohaninya adalah begini. Coba oe gitu. Coba ulang lagi. Oe gitu kan, nangis ya. Nah, kalau jadi bapak yang baik kan, oh ya anakku lagi nangis butuh apa ya gitu. Oh, anakku ini lagi nangis. Lagi butuh apa ya kira-kira Nah, dia? ayo bapaknya liatin nih. Ayo malaikat, ayo tolongin anak ini. Ayo bapaknya liatin. Oh, ternyata lagi butuh susu, dikasih susu gitu kan ya. Bener dong? Yang punya anak, yang punya keponakan, bener? Kalau anak kecil, bayi, tengah malam, nggak mungkin kan? Hai anakku, butuh apakah kamu? Kan doang, kan yang ngurusin kan yang mikirin, ini anak butuh apa ini, susu, bukan, kasih susu nggak mau, udah dimasukin mulut nggak mau susu, ini bukan lapar, apa, buka, oh kencing di celana, kan dibuka, jadi yang ngurusin, yang mikirin, ini anak butuh apa, itu yang dibilang sebagai bayi rohani, itu yang dibilang sebagai anak kecil kosakata nggak banyak, nggak bisa mikir. Udah kosakatanya cuma apa? Yesus tolong doang, Yesus tolong. Atau Tuhan yang, oh ya gerubuk-gerubuk, anakku yang meminta. Kan Yesus kan, Yahweh selamatkanku gitu kan. Tuhanku, selamatkan aku gitu kan ya. Jadi, oh iya ini kenapa? Lagi butuh apa? Kenapa gitu kan ya. Nah Tuhan yang pikirin buat kita gitu loh. Itu bayi rohani. Nah, tapi kan Ibrani 5 kan bilang gini, sesuai dengan waktunya. Gak mungkin dong ini bayi rohani mulu, doang gitu kan ya. Satu waktu dia akan bertumbuh besar, dia akan tumbuh menjadi anak-anak, dia akan bertumbuh menjadi remaja, dan dia akan tumbuh menjadi dewasa. Pertumbuhan namanya, gak akan doang, ini akan bertumbuh. Dan saat dia sudah bertumbuh, saya kasih gambaran ini. Nih ya gelas, sekarang coba dites lagi. Tapi ini udah umur 17 tahun. Coba ulang. Gitu. Terus kan ini bapaknya kan, ini anak udah bisa ngomong kenapa ya gitu. Ini anak udah gede kenapa masih bilang Gitu. Nah gitu kan ya, ini 17 tahun ya. Jadi apa sih yang Tuhan inginkan untuk anak-anak yang bukan kemarin baru terima Tuhan Yesus, atau yang masih umur ya 3 tahun, 2 tahun, yang baru belajar ngomong gitu ya. Apa yang Tuhan harapkan? Itu bahwa kita mengambil perlengkapan senjata Allah, kita mengenal Tuhan, kita menggunakan apa yang Tuhan berikan pada kita menggunakan otoritas, dan kita belajar yang namanya berperang, menggunakan perlengkapan senjata Tuhan, dan juga kita tunduk kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Bagaimana caranya bisa tunduk kepada Tuhan, lawanlah iblis? Coba Bapak. Anakku, itu ambil gelasnya. Nah, coba ikutin instruksi. Buka tutupnya. Minum. Pura-pura aja. Nah, pura-pura ya. Nah, ini adalah tunduklah kepada Tuhan. Instruksi diikutin. Baca firman masing-masing. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi artinya adalah setiap kita tunduk pada Tuhan, pasti tipuan iblis lepas.
Saat kita tunduk kepada Tuhan, saat kita sedang tunduk apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, rencana iblis gak bisa masuk ke dalam hidup kita. Itu tunduk kepada Tuhan. Dan inilah yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, yaitu yang tunduk kepada perintah-perintahnya dan yang tunduk kepada Allah. Karena itu instruksi harus diikutin. Kalau instruksi tidak diikutin, meraba-raba. 17 tahun, posisinya ini belum belajar ya. Jadi Tuhan lagi ngajarin nih. Meraba-raba nggak tahu nih gimana cara minumnya. Tuhan kasih instruksi. Nah, satu lagi. Doa, kenapa mesti deklarasi? Kenapa kalau sudah kita bukan kemarin sore terima Tuhan Yesus, doanya kita harus mintalah kepadaku. Karena posisinya bukan gini lagi nih, Tuhan, lu kan bisa baca hati gua, lu tebaklah apa yang kuinginkan gitu kan, nggak kayak gitu loh. Jadi kenapa kita itu sekarang doanya itu harus deklarasi, perkatakan, ajarkan orang untuk berdoa, mintalah, berperang, strategi dengan kata-kata yang jelas gitu kan, minta yang kamu inginkan, perkatakan keluar. Nah, kenapa begitu? Karena posisinya begini loh. Kalau kita nggak minta, ya udah, yang ada aja. Tapi Bapak kita itu kan Bapak yang murah hati. Kalau kamu minta Tuhan mau kasih loh, serius. Di rumah, Citra ada kebutuhan nggak? Ada. Nah, kalau lagi ada kebutuhan, ada ngomong sama Papa nggak? Ada dong. Ada. Nah, ada. Jadi Bapak yang baik, kalau dia lihat itu bagus buat kita, dan Tuhan kita kan bukan manusia. Tuhan Bapak di surga kan bukan manusia. Dia Bapak yang memiliki segalanya, dia yang memunculkan segalanya. Yang namanya kapasitas Tuhan itu unlimited. Jadi kalau misalnya dia melihat itu bagus untuk kita, Tuhan mau kasih. Tuhan itu adalah Bapak yang baik, tidak memberikan batu kepada yang minta roti, tidak memberikan ular pada yang minta roti. Tapi kalau orang yang minta ular, kasih atau enggak? Saya tanya. Karena saya pernah di posisi dengan kebodohan saya bilang gini, Tuhan, kayaknya keren kalau punya suami gay. Itu saya edisi dulu kepahitan dengan laki-laki. Jadi saya bilang kalau bisa punya suami tapi nggak usah sentuh-sentuh, nggak usah hidup bareng. Jadi yang penting status aja. Itu saya posisinya begitulah dulu saya sampai separah itu. Saya bilang ya udah kayaknya suaminya gay aja. Saya doa sama Tuhan, saya ketemu orangnya. Tuhan bilang aku ketemuin tapi tidak akan kujadiin karena itu ular buat kamu. Nggak akan ku kasih. Tuhan bilang serius. Jadi ini si Silvi ini suka minta yang aneh-aneh. Tuhan kasih lihat, terus Tuhan tanda kutip usirlah. Aku adalah Bapak yang baik, tidak akan memberikan ular pada yang minta roti. Dan lu kamu minta ular pun nggak akan ku kasih. Ku kasih lihat dari jauh aja, kayak ke kebun binatang. Itu jauh, jarak aman, tapi itu tidak akan mematok kamu. Itu Tuhan kita. Kalau kita tidak keluar dari pemanggaran Tuhan. Satu lagi nih, kita tes satu lagi ya. Ini satu gambaran lagi. Papa, mau minum dong gitu. Minum dong. Ajarin dia ambil ini gelas. Itu di depanmu kan sudah ada tuh gelas. Itu kan sudah ada di depan. Ambil. Ya udah. Nah jadi ini apa? Ini udah gede, tapi pengen versi anak baby. Ini banyak sekali terjadi di gereja. Atau misalnya coba aja sekali-sekali ngaca. Mungkin ada kebiasaan pada diri kita. Kita itu teringat-ingat dengan kebaikan Tuhan saat kita itu masih bayi rohani. Wih cepet banget nih, kita cuma ngomong gini doang udah cepet banget nih. Baru timbul di dalam hati udah muncul nih gitu loh. Kenapa lah sekarang mesti deklarasi, gak penting banget kayak gini gitu kan ya. Tuhan yang dulu bisa kerjain kok ke aku gitu kan ya. Jadi ini gambarannya adalah, ini mau menggunakan pola yang lama. Mau minum dong gitu kan ya. Pengennya kan apa? Papanya datang, nih ambilin minum nih, nak minum nih. Kan pengennya seperti itu kan, pola oe yang tahu umur 3 tahun itu. Nah sedangkan sekarang, Tuhan, ini versinya gambaran Tuhan ya. Tuhan ingin mengajarkan, nah kamu sudah bukan lagi bayi rohani. Aku sudah mengajarkan kamu menjadi remaja yang dewasa, yang tangguh, dan kamu bisa mengajarkan yang lebih kecil lagi. Yang dibilang sebagai Ibrani 5. Pada masanya sebenarnya kamu itu sudah seharusnya masuk sebagai pengajar, bukan lagi sebagai yang diajar. Dan pada waktu itu juga kamu sudah seharusnya bukan lagi sebagai kanak-kanak yang memerlukan susu, tapi kamu sudah masuk pada apa yang disebut sebagai makanan keras, yang sudah harus mengajarkan kepada yang lain, dan kamu sudah memiliki yang disebut sebagai asas-asas kebenaran, dan kamu sudah bisa memilah yang baik dan buruk. Inilah gambarannya. Saat Tuhan sudah mau membentuk, dan bukan kemarin sore ya baru terima Tuhan Yesus, Tuhan membentuk. Nah, itu ada fase-fase di mana dengan sengaja Tuhan nggak mau jawab doa kita. Dan ini artinya adalah masa pembentukan. Kita harus belajar, kita harus memahami, dan posisinya sama seperti gelas ini di sini. Maka
yang umur 3 tahun sudah tidak akan oek lagi. Dia akan belajar yang namanya peperangan, dia akan belajar yang namanya tipuan musuh, dia akan belajar yang namanya gak boleh yang begini, ini Tuhan gak suka. Jadi posisinya yang namanya, oh aku sudah bisa memilah yang baik dan buruk, aku sudah bisa memilah yang ini Tuhan gak suka, yang ini Tuhan suka. Dan aku sudah bisa memilah yang mana yang dari Tuhan, yang mana yang bukan dari Tuhan. Dan saat dia menginginkan ini, posisinya sudah bukan oek lagi, Tuhan gak tebak-tebakan lagi nih anak mau ngapain, mau apa gitu loh. Tapi dia sudah bisa dengan kemampuannya, dia sudah bisa mengatakan, dia harus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku butuhnya ini, aku butuhnya ini. Inilah yang kita sebut sebagai deklarasi. Tuhan aku butuhnya ini loh, Bapak aku butuhnya ini loh, Tuhan aku butuhnya ini loh. Karena posisinya sudah bukan oek lagi. Jadi itulah yang disebut sebagai doa deklarasi, doa yang diperkatakan keluar, ataupun doa yang di dalam hubungan kita sama Tuhan, kita sebut kita butuhnya apa. Mau itu di dalam hati ataupun diperkatakan. Itu yang dibilang sebagai kita benar-benar berkomunikasi dengan Tuhan dan kita bertumbuh dalam iman. Nah, di situ saat memiliki air ini, cuman perlu minta izin karena semua yang ada di surga punya Tuhan. Cuman perlu minta izin sama Tuhan. Pak, boleh minum ya? Pak, boleh minum ya? Nah, ini sama seperti kita minta ya. Tuhan minta sembuh. Tuhan minta ini. Tuhan minta ini. Tuhan minta ini. Oke, Nak, airnya di meja. Oke, Nak, airnya ada di meja. Nah, jadi saat berdoa, deklarasi dengan iman, tepat pada waktunya di dalam pengharapan, kalau Tuhan sudah mengizinkan, kan seperti saya bilang, kita memohon, yang kasih otoritas mengizinkan adalah Tuhan, yang kita meminta, yang otoritas untuk memberikan adalah Tuhan. Tuhan sudah bilang, oke, berarti ambil dong, ambil kan, sudah bukan Bapak yang, nah ini loh, bukan, sudah bukan seperti itu. Jadi ini adalah, nah oke, aku sediakan. Apa yang mesti dikerjakan? Sama seperti Daniel berdoa. Jawaban doa sudah keluar. Berperang sampai jawaban doa yang ada di alam roh muncul nyata di alam nyata. Dan kamu akan melihat jawaban doamu itu jelas. Kalau itu ada yang menghalangi adalah sifatmu, minta Tuhan. Tuhan, percepat, ubah sifat gua. Kalau enggak, ada pola berulang. Tuhan, ini ada pola-pola berulang. Percepat prosesku Tuhan. Kecuali pertumbuhan dalam iman ini, Tuhan akan mengajarkan kita yang namanya tipuan musuh. Jadi tipuan itu ada namanya peperangan pada pikiran. Setan mau intervensi pada pikiran kita sehingga kita sabotase diri sendiri. Inilah yang setan lakukan, yang juga iblis lakukan dan berbisik kepada Hawa. Hawa sudah nikmati semuanya. Kita bilangnya gini loh, kanan berkat, depan berkat, cuman ngolah doang, nikmati doang. Gara-gara dosa, jadi kena kutuk yang namanya susah melahirkan, susah untuk bekerja keras dan lain-lain. Itu kan kutuk yang datang oleh karena pelanggaran. Sebelumnya kan enggak, sebelumnya tidak ada hukum itu. Setan itu ingin pastikan kita tetap di bawah bayang-bayang, tidak bisa menikmati, dan kalau bisa kita sabotase diri sehingga kita itu hubungannya jelek dengan Tuhan. Sama kayak gini loh, kalau atasan punya anak buah yang kesayangan, kalau hubungannya tetap baik, dipercayain lebih dong, dikasih banyak dong, dikasih yang paling bagus dong. Misalnya Susi, anak tangan kanan bos. Wih, ini bos suka banget nih. Setiap kali pulang, dibeliinnya apa? Yang terbaik, mana ada dikasih cuman biskuit. Pasti dibeliinnya apa? Jam Rolex lah, jam apalah, jam apa, tas bermerek, dikasih yang paling bagus. Nah, tapi kalau saya hubungannya jelek dengan bosnya, ya nggak dikasih. Hubungan kan biasa-biasa aja. Nah, kita dengan Tuhan, kalau hubungannya baik, takarannya apa? Hubungan baik dengan Tuhan. Mendapatkan hati Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan. Saat kita minta kepada Tuhan, saat kita berdoa kepada Tuhan, sama seperti Esther datang. Kalau aku masuk dan raja mendapatkan perkenanan kepadaku, Tuhan bilang. Dan raja itu memberikan tongkat emasnya, 1 belas kasihan, 2 yang seharusnya kena hukum, dan ada kemurahan hati ekstra daripada apa yang diberikan kepada orang-orang normalnya. Dan dia menerima, dia bilang, setengah kerajaan apapun, minta aku kasih semua. Sama Tuhan juga sama. Kalau dapat hatinya Tuhan, minta apa saja. Yang penting itu bukan minta ular. Kalau ular, Tuhan tidak setuju. Karena Tuhan maunya kita dapatnya baik. Jadi saat kita seperti ini, iblis itu cara kerjanya seperti ini. Dan kita banyak sekali tidak sadar cara kerja dunia dan iblis. Nih, saya kasih satu gambaran ya. Ini adalah peperangan di pikiran. Kita sudah memikirkannya putih. Jadi putih itu kita gambarannya adalah kita berdoa, kita fokus puja menyembahan, kita sudah mau, oh Tuhan, aku menghargaimu,
menghormatimu, engkau adalah yang kutinggikan, aku mengasihi engkau gitu kan ya. Kita udah fokus nih. Ini gambarnya kayak putih ya. Terus tiba-tiba ada yang bisik. Apa? Itu orang ngeselin banget gini. Tuh kalau nggak KFC. Kalau nggak nanti pikiran kita kayak terbang-terbang entah mana. Itu orang menyebalkan banget bla 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 gitu kan ya. Diputer-puter. Kalau nggak misalnya nggak bisa konsen pas doa. Kalau nggak misalnya kita sudah di dalam sehari-hari, itu seharusnya kita bisa menghargai diri sendiri. Kalau nggak kayak gambarannya tuh dia berbisik gini, ayah nggak layak lah kamu, ayah kamu orang berdosa lah, nggak bisa lah kamu maju lagi, nggak kamu begitu-begitu saja. Nah itu akan berbisik seperti itu. Dan saat kita memilih putih, nanti ada suara berbisik biru. Nah kalau kita iya sama biru itu, kan nggak jadi putih kan. Kalau habis biru, nanti ada lanjutannya nih. Birunya warna biru laut, rumbai-rumbai dan lain-lain. Nah kalau kita ikutin terus dari iblis itu cuma ada satu tujuan, bikin kita sama Tuhan slack, bikin kita dan Tuhan berjarak. Sama seperti kita doa, pikiran melayang kemana-mana, pengennya apa? Nggak fokus sama Tuhan, jadi renggang hubungan kita sama Tuhan. Dan jatuhnya adalah dosa tidak memperhatikan, dosa tidak dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Itu namanya melanggar kekudusan Tuhan. Ini harus perhatikan baik-baik. Jadi kita itu mau datang pada Tuhan itu dapat berkat, bukan kutuk. Lalu ada yang disebut sebagai kita datang kepada Tuhan, kita ingin berfokus, dan saat kita ingin sepakat dengan Tuhan, ya kita kasih gambaran satu ya. Coba, masih rekaman nggak? Masih? Ya, satu orang lagi. Calia. Sini, saya kasih gambaran satu lagi. Jadi saat kita iya sama setan, kan rencana Tuhan gagal dong. Makanya kenapa saya suka doa, rencana Tuhan atas diriku gagal. Rencana setan atas diriku gagal. Yang disebut sebagai Yusuf bilang, semua rancangan yang diberikan iblis dalam hidupku, Tuhan akan reka-rekakan untuk kebaikan. Semua yang manusia bilang gagal, Tuhan akan reka-rekakan menjadi kebaikan. Semua yang jelek, Tuhan akan pakai untuk kemuliaan dia, gitu kan. Saya suka doa seperti itu kan. Kenapa? Gini, saya kasih gambaran. Calia pura-pura jadi Tuhannya ya, saya jadi manusianya gitu ya. Oke, jadi gini, manusia berjalan, aku pingin ini. Oke, terus tiba-tiba datang panggilan Tuhan. Nah, aku pingin kamu jadi pendoa gitu. Terus saya bilang ini, apa? Nggak mungkin lah suara Tuhan. Hidup, jalan. Coba panggilan kedua. Sebelum take off landing. Panggilan kedua. Nah, aku panggil kamu sebagai pendoa gitu. Aku panggil kamu sebagai pendoa. Ya. Tuhan ngomong lagi loh. Bener nggak nih Tuhan? Uji lagi lah. Emang bener? Basi banget lah. Pendoa entah apa kerjanya nggak jelas juga. Wah, lari, kerjakan. Les, sekolah. Habis itu misalnya kerja, cari duit. Udah mau nikah, mau punya anak gitu kan ya. Ya, kan udah dicuekin nih Tuhan 2 kali nih. Coba sekali lagi. Nah, aku ingin kamu menjadi pendoa. Nah, gitu kan. 3 kali. Wih, Tuhan ngomong lagi loh 3 kali. Misalnya, saya menolak. Berarti kan kita tidak ada kata sepakat dong, benar? Benar? Tidak sepakat ya? Ya. Tapi kalau misalnya saya sepakat, jadi kalau tidak sepakat itu saya jalan sendiri ya. Tuhan ya udahlah, aku menyertaimu. Kan Tuhan free will. Nggak ada. Kutunjuk kau jauh iya, kan nggak ada kayak gitu. Terima Tuhan Yesus saja. Aku mengetuk di depan pintu, bukalah hatimu, aku akan masuk dan duduk dengan kamu duduk dengan aku, kita makan bersama-sama. Kan Tuhan versinya kayak gitu. Kecuali Tuhan benar-benar pilih. Langsung yang seperti Paulus gitu kan, langsung dibrak gitu kan, langsung buta melihat Tuhan. Tapi rata-rata posisinya Tuhan itu menghormati free will kita, menghormati kebebasan kita gitu loh. Jadi kita harus minta supaya kita bisa mengikuti kehendak Tuhan kalau kita pengen cepat. Nah, jadi saya kasih gambaran ya. Saat itu kan tadi versinya saya tidak jawab. Saya bilang tidak Tuhan. Ya sudah, oke. Kamu tidak jawab panggilanku, aku tetap akan memberkati kamu. Yang penting hidup di dalam firman. Tapi kalau saya jawab panggilan Tuhan, oke Tuhan. Artinya apa? Saya kan terbang dengan Raja Wali ya. Nah, jadi Tuhan kayak bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Nah, jadi gini ya, panggilan Tuhan itu agak aneh di hadapan manusia. Nggak masuk akal, orang dunia bilang nggak masuk akal, orang dunia bilang itu jelek, dan orang dunia akan ngomongin jelek, ngerendahin.
mana Tuhanmu gitu kan. Itu nanti akan banyak banget cacian-cacian daripada dunia. Oke. Tapi kalau dari Tuhan, gini loh, kita cuman posisinya apa? Berpegang tangan sama Tuhan. Nih, Tuhan bilang, deklarasi tempat ini, kerjain bla 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 bla. Kita kan cuma tukang ngomong. Yang terjadi setelah didoain, apa yang terjadi? Siapa kuasa yang melakukan itu semua? Kuasa Tuhan yang sanggup untuk memiliki semuanya. Jadi misalnya nih, Tuhan bilang, Sylvia, deklarasi ke tempat ini, perkatakan kota Manado akan sembuh dan akan menuai jiwa. Misalnya, kamu ngomong, Sylvia deklarasi. Sylvia, deklarasikan kota ini Bahwa itu akan menuai jiwa. Perkatakan keluar. Nah, ya udah kan ini kan ada instruksi nih. Saya cuma ikut, saya cuma nurut doang. Dalam nama Tuhan Yesus, kota ini akan ini deklarasi. Ini akan menuai banyak jiwa, ini akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, bla 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 bla, gitu kan ya. Nah, udah selesai kan, saya udah selesai. Karena saya nggak bawa tidur, saya begini-begini terus. Saya cuma pas disuruh saya kerjain. Nah, udah selesai, Tuhan bekerjakan. Malaikat pergi. Tuai jiwa-jiwa. Nah, gitu. Jadi bagian deklarasi adalah kita bekerja sama dengan Tuhan. Kita cuma koar-koar doang, versi saya. Kamu tuh cuma koar-koar doang, yang kerjain Tuhan. Bebanmu nggak ada, cuman kerjain bagianmu. Nah, ya, jadi oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Nah, saya kasih contoh ya. Ada satu waktu saya doa keliling. Satu waktu Tuhan bilang ini, pergi ke Malingping dan Ujung Kulon. Doa keliling sana. Saya bilang Ujung Kulon di mana, Malingping di mana? Bentar buka peta dulu. Bingung lah saya gitu kan ya. Karena udah berkali-kali waktu itu masa Tuhan pendidikan untuk doa keliling, Tuhan itu ngajarin untuk menahan bencana dan membatalkan bencana. Jadi dulu saya dengar, saya cuekin, alah bohong lah ini. Entah apa benar atau enggak, lagian aku di mana gitu, tempatnya di mana gitu kan. Saya bilang udah forget it lah, suruh. Waktu itu saya dapetnya Padang, saya bilang udah suruh aja, emang hamba Tuhan di Padang kagak ada, emang perlu suruh saya yang dari Jakarta untuk menyampaikan. Saya bilang forget it lah ya. Terus habis itu beneran kan, pas Tuhan bilang pergi sampaikan pesan, kalau enggak itu akan gempa. Pas dikasih, ternyata beneran gempa. Saya bilang wah takut saya, setiap kali Tuhan memberitahu saya harus doa. Saya bilang Tuhan gimana caranya gitu kan ya. Nah ada satu waktu Tuhan itu kasih instruksinya cuman, jadi gini, kadang-kadang Tuhan itu memberikan instruksi itu tidak gambar besar. Kadang Tuhan kasih perintah pun cuman A, lakukan A. Cerita B, C, D, E-nya tuh nggak ada. Artinya apa? Tugas saya cuman A gitu loh. Sisanya itu urusan Tuhan. Saya cuma perlu satu taat. Ya. Jadi ada satu waktu, ada dorongan yang begitu besar. Tuhan bilang, pergi ke Malingping, pergi ke Ujung Kulon. Saya bilang, entah berantah lah ini di mana Tuhan. Tapi dorongannya kuat sekali kan. Aku bilang, Tuhan, kalau itu dari Engkau, berikan aku kekuatan. Dan saya cuma ada iman satu. Kalau Tuhan suruh, berarti Tuhan tanggung jawab. Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan gitu loh. Memberikan aku kekuatan, memberikan aku yang perlukan dan lain-lain. Saya bilang, oke, Tuhan, aku siap. Ini aku gitu kan. Ini aku siap. Tapi aku mau pergi, masa cuma sendiri Tuhan, tambahin satu orang, saya bilang. Waktu itu ada teman saya, teman kita tapi sekarang udah ke luar negeri. Jadi waktu itu dia temenin saya. Saya waktu itu pergi doa di Malingping. Malingping itu di sini, di Banten. Dan itu perdukunan paling hebat di Indonesia, guru-gurunya rata-rata Malingping. Jadi situ nggak ada orang Kristen. Di sana Malingping, satu lagi Ujung Kulon. Entah berantah tidak ada manusia, cuma ada badak di situ. Tapi Tuhan bilang, perangin, doakan. Terus sampai itu saya bilang, apa yang mesti didoain Tuhan? Doain untuk keselamatan. Dan waktu itu saya dapatnya bencana, tsunami. Terus sampai itu saya bilang, emangnya Banten bisa tsunami gitu kan ya, nggak masuk akal. Tapi karena Tuhan suruh ya sudah oke gitu kan ya. Saya kerjain, terus kita minyak urapan, profetik, doa, segala macam, deklarasi dan lain-lain. Terus habis itu kita patok juga untuk titik-titik tertentu. Nah udah selesai, saya pulang. Saya pulang, tante saya kan juga yang biasanya saya nginep rumah dia ya. Dia bilang, Sil, kamu serius pergi ke Malingping sama Ujung Kulon? Ngapain? Gak tahu, Tuhan yang suruh. Pokoknya doain aja keselamatan di situ. Tapi buat sama batalin bencana. Terus gimana? Ya nggak tahu deh. Pokoknya aku udah selesai ya tugasku gitu. Nah 3 bulan berikutnya, ini bisa baca di koran kejadiannya. 2017, terus tiba-tiba ada gempa di antara Malingping dan Ujung Kulon, pas di bawahnya titik. Itu ada Gunung Merapi meledak. Itu 6,7 skala Richter atau 7 gitu. Nah itu terasa sampai ke TA.
TA itu sampai begini. Orang tante saya dari lantai berapa? Lantai 40-an turun tangga. Gitu. Saking goyangnya dari ujung kulon bawah antara Maling Pinang dan ujung kulonnya bawah itu terasa sampai ke dalam, sampai ke TA. Sehebat itu goncangannya. Tapi puji Tuhan, dan juga karena kita memang sudah dengan sengaja membatalkan, itu tidak ada tsunami. Dan kita ingat terakhir kali di tempat-tempat lain, kalau saya udah di atas 5 atau misalnya 6, biasanya udah ada korban jiwa kan, sekitar misalnya 50, 100 dan lain-lain. Nah, puji Tuhan di tempat ini cuma beberapa gedung aja retak, dan gedung mereka itu kan nggak bagus-bagus amat ya, bukan kayak kota yang benar-benar ada fondasi, yang benar-benar pakai semen dan lain-lain. Mereka tuh kayak masih gedung lama gitu loh. Jalannya masih batu-batu ke sana gitu loh. Cuman satu nyerempet satu mobil kanan kiri pas-pasan gitu loh. Nah, itu masih tanah juga kan ya mereka. Jadi benar-benar rumah mereka tuh rumah sederhana, tapi 6,7 atau 7,1 saya lupa. Itu bisa dicek, itu ada di koran. Dan itu hanya beberapa rumah retak, kayaknya cuma berapa ambruk, dan yang mati cuma 1 orang. Nah, itulah hasil doa. Tuhan bilang, kalau kamu nggak doa, itu akan banyak sekali yang mati di sana. Dan Tuhan bilang gini, saya kan keluarnya hampir 2 juta ya, kalau nggak salah waktu itu, pergi dan pulang isi bensin berapa kali. Tuhan bilang, bukankah harga segitu adalah harga yang begitu murah untuk keselamatan jiwa-jiwa ini? Serius. Jadi posisinya nggak cuman itu. Nah, saya mau balik lagi nih. Saat kita bersepakat dengan Tuhan, artinya kan kita melepaskan kesepakatan dengan yang lain. Karena kita harus pilih, kita sepakatnya sama siapa? Saat kita bersepakat dengan Tuhan, kita melepaskan kesepakatan dengan yang lain. Nah, nanti setelah semua ini selesai, kita akan berdoa. Kalau kita ada kesepakatan dengan yang lain, maksudnya nggak cuma masa dukun ya, misalnya kayak ada persepsi di dalam pikiran kita pernah iyain suara yang bukan dari Tuhan, atau enggak kita ada pernah iyain dan sepakat dengan sesuatu yang dari dunia, kita mau lepasin, kita bilang kita mau sepakat sama Tuhan. Nah, kesepakatan di dalam Tuhan itu yang dibilang nyatakan hadirmu di lagu yang saya bilang itu saya pernah, jadi salah satunya itu pernah di salah satu yang dialami dengan nyata itu seperti ini. Saya waktu itu pernah Tuhan bilang doa keliling area Jakarta dan Jakarta Timur. Jadi waktu itu tuh udah berapa tahun yang lalu ya, itu versi lagi mau orang pemilu, dan itu orang-orang udah mulai demo. Jadi Tuhan bilang gini, kalau kamu nggak doain, bersihkan atmosfer, bersihkan roh pengacau, nanti ini akan seperti 98. Jadi Tuhan bilang kayak gitu. Wah, takut saya. Saya bilang, Tuhan janganlah, Tuhan aku tinggal di Jakarta, janganlah sampai 98 lagi gitu kan ya. Tolong, entah gimana caranya supaya diiniin. Jadi Tuhan bilang gini, biasanya diberikan di titik-titik dan jalan-jalan, dan Tuhan bilang gini, bersihkan atmosfer, minta digantikan semua kekacauan, perselisihan, semua yang dikasih dari orang-orang ya mereka lah gitu ya, itu untuk menciptakan kekacauan, kamu bersihkan ganti daripada surga, damai sejahtera turun atas kotamu. Nah, pas lagi kita pergi kan, jadi saya ada mobil tua, waktu itu mobil yang saya pakai itu mobil tua, itu X-Trail 2000 cc. Mungkin yang tahu mobil ya, Pak Sebastian ya, 2000 cc Pak, mobil 10 tahunan. Jadi itu kan bensinnya boros banget ya Pak, boros banget. Nah, jadi waktu itu saya nyetir mobil pagi, itu pulangnya malam. Jadi pagi berangkat, pulang malam. Itu bensin, kalau misalnya saya dari Jakarta ke Jakarta Timur, kalau misalnya macet, itu saya bisa ngisi 1 kali. Segitulah borosnya itu mobil gitu loh. Nah, waktu itu saya turun dengan mobilnya mungkin sekitar 8 bar. Saya nyetir, dan itu macetnya luar biasa. Jadi rute saya itu dari Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, habis itu pergi ke Halim, bandara dan lain-lain semuanya. Di situ macetnya luar biasa. Yang biasanya kita cuma jalan setengah jam, itu kita hampir 2 jam sampai 3 jam. Macetnya tuh seperti itu. Dan saya tuh gini, Tuhan, ini macetnya udah sampai tinggal 4 bar nih Tuhan. Aku mesti cari tempat bensin gitu kan. Tuhan bilang nggak usah cari tempat bensin, lanjutkan. Saya bilang nggak Tuhan, bensin, manusia butuh minum, mobil butuh bensin, perlu cari pom bensin. Saya mampir kan pom bensin, saya pergi 5 pom bensin ya, sepanjang kita perjalanan saya doa keliling. 5 pom bensin tutup semua. Tuhan bilang nggak perlu ke pom bensin, lanjut aja. Saya bilang, Tuhan ini gimana, ini masih ada setengah jalan, ini bensin tinggal 2 bar. Dari tadi 4 bar nih, 4 bar udah cari-cari tempat bensin, 2 bar, Tuhan ini gimana Tuhan? Tuhan bilang lanjut saja, muter lagi kan, muter ke belakang, udah ini.
Terus habis itu dari area Jakarta Timurnya mau balik ke Jakarta Barat tinggal 1 bar. Tuhan, ini gimana? Gue nggak bisa gue telepon papiku. Papi, ini lagi di mobil ketinggalan, maksudnya tertinggal di macet, terus nggak ada bensin. Kan aku nggak bisa ngomong kayak gitu karena dulu posisinya kan keluarga nggak gitu setuju pas lagi pelayanan. Jadi saya posisinya sambil kerja, ambil waktu kerja sambil waktu pelayanan juga digabung gitu loh. Jadi posisinya pas lagi pergi, saya bilang Tuhan ini nggak mungkin lah nanti ribut sama orang rumah gitu kan ya. Tolonglah entah gimana. Jadi tapi Tuhan tetap jawabnya apa? Jalan terus, perangin terus, nggak perlu ke tempat bensin. Saya bilang ini, Tuhan, gini aja deh, entah gimana, pokoknya saya cuma perlu satu tujuannya, mobil sampai rumah. Kan saya tuh gini orangnya, saya cuma perlu hasilnya doang. Masalah proses saya nggak terlalu pusingin. Saya minta Tuhan kasih proses, maksudnya Tuhan kasih solusi di tengah proses. Saya biasanya ngomong ujungnya doang. Saya maunya apa? Saya maunya pulang ke rumah, mobil sudah sampai rumah, aman, nggak ada aku mogok di tengah jalan. Jadi tengah-tengah aku bilang, Tuhan tolonglah ini Tuhan, pom bensin mana yang buka? Dalam nama Tuhan Yesus, pom bensin yang tutup terbuka gitu kan. Pertama-tama aku doa kayak gitu. Tapi nggak terbuka juga itu pom bensin. Akhirnya aku udah kehilangan akal kan, waktu itu masih di Jakarta Timur. Saya bilang, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, bensin dari surga memenuhi tangki saya. Bensin daripada surga memenuhi tangki saya. Mobil ini jalan sampai saya pulang. Dan beneran itu dari Jakarta Timur, itu seharusnya sudah ngisi setengah bensin, bawa ke Jakarta Barat. Nggak mati sama sekali. Itu beneran bensin dari surga. Tuhan nyatakan hadirmu. Jadi itu benar-benar bensin dari surga itu masuk ke mobil. Dan itu mobil yang seharusnya udah ngisi setengah lagi atau misalnya 4 bar lagi untuk sampai ke rumah. Karena itu macet banget, beneran macet banget. Karena saya melihat saat macet itu berkurang. Itu 1 bar. Nah pas balik ke rumah, warna kuning, dan sampai di rumah. Itulah Tuhan, ya beri kemuliaan pada Tuhan. Bensin dari surga pun bisa. Semuanya Tuhan bisa. Nggak cuma tas, nggak cuma kesehatan, nggak cuma organ, bensin juga bisa. Semuanya Tuhan bisa. Yang penting kita tidak marah sama Tuhan saat kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Karena biasanya ada sesuatu yang besar di belakang itu. Atau kita pernah kena tipu, sehingga itu menghalangi kita untuk menerima yang dari surga.